Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Abu Yasin Muhammad bin Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal Fima yanfa'ul mayyitu minal a'mal ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yanbaghi, dan seharusnya lil maridi, ialah bagi orang yang sakit, ayyahtariza, adapun menjaga, minan najasati, dari perkara yang najis. Sampai di mana? Fal mu'minuna al-muttaquna yubasysyaruna bi rahmatillah. Maka adapun orang-orang mukmin al-muttaqun yang bertakwa, yubasysyaruna, diberitakan gembira mereka, bi rahmatillah, dengan memperoleh rahmat Allah taala. Inda khurujihim, tatkala atau ketika keluarnya ruh mereka, minat dunia, dari dunia. Ya, berbeda dengan orang kafir atau orang munafik. Orang mukmin yang bertakwa dapat berita gembira rahmat Allah ketika keluarnya ruh mereka dari jasad, meninggalkan alam fana dunia. Fatakadu arwahum, maka hampir nyaris ruh-ruh mereka itu antatira, terbang, hampir dikatakan terbang, min ajsadihim, dari jasad mereka, terbang melayang, syauqan, karena rindu, ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, wa hubbi liqaihi, dan karena cinta, senang berjumpa dengannya. Terbang melayang karena ingin segera bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hina tusallimu alaihim, tatkala menghormat, mengucapkan salam kepada mereka, al malaikatu, siapa para malaikat, wa tubasyiruhum, dan memberitakan gembira malaikat hum, kepada mereka, al mu'minun al muttaqun, bidukhuril jannati, dengan berita gembira masuk surga. Saking senangnya melayang, ya, ruhnya ingin segera berjumpa Allah, dapat salamnya malaikat, dapat penghormatan malaikat, bahwa berita gembira mereka akan masuk surga. Ini belum masuk surga, belum benar-benar masuk surga, baru jasad, ya, baru berpisah dengan jasad, baru meninggalkan dunia, sudah senangnya seperti apa. Wa alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak juga sedih, dan tidak pula mereka itu yahzanun, bersedih. Qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina, orang-orang yang mewafatkan kepada mereka siapa malaikat, dia dicabut nyawanya oleh malaikat, thayyibina, dalam keadaan baik, yaquluna, berkata mereka, alladzina, atau malaikat, salamun alaikum, salam atas kalian, kesejahteraan atas kalian, udkhulul jannata, masuklah ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, oleh karena sebab apa yang dahulu kalian telah beramal. Jadi amal itu penting. Amal itu menentukan derajat surga. Memang benar, tidak seorang pun masuk surga kecuali berdasarkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalnya. Tetapi bukan berarti tidak perlu beramal, ya. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah, sementara amal kita tidak mampu membeli surga yang mahal itu. Jadi kemurahan Allah saja memberikan kita surganya, sementara amal kita dihargai dengan derajat surga. Ini kalau yang amalnya baik, surganya tinggi. Kalau yang amalnya biasa-biasa, ya surganya di bawahnya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى قوله تعالى نزلا من غفور رحيم. Allah Ta'ala berfirman, innal ladina, sesungguhnya orang-orang, qalu yang berkata, siapa alladzina, Rabbuna, Tuhan kami Allah adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah dengan pernyataan bahwa Tuhannya adalah Allah. Tatanazzalu, artinya apa? Setelah bersyahadat, setelah menyatakan bertuhankan Allah, istiqamah menjalankan perintahnya, istiqamah menghindari larangannya, istiqamah dalam beragama, berakidah Islam, ya, beriman. Tatanazzalu alaihimul malaika, turun atas mereka itu, atas alladzina, siapa malaikat, berkata alla takhafu, janganlah, bahwasanya jangan takut kamu sekalian, alal qadim, atas sesuatu yang akan datang, wala tahzanu, dan janganlah bersedih hati kalian, ala ma fata, atas sesuatu yang telah lampau. Jangan takut menghadapi yang akan datang ini, kematian, perjalanan akhirat menuju tempat terakhir, negeri terakhir, ya. Dan jangan sedih dengan masa lalu yang sudah terlewatkan. Ada ampunan dari Allah. Wa abshiru, dan berbahagialah kalian bil jannati, atau beritakanlah gembira bil jannati, dengan surga. Allati, yang surga itu, kuntum, ada kamu sekalian, tu'aduna, dijanjikan kamu sekalian. Kita dapat janji dari Allah, surga. Allah itu tidak menyalahi janji, maka mintalah janji Allah. Ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman Allah Ta'ala, nuzulan, surga itu sebagai tempat tinggal, min ghafurir rahim, dari zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Perhatikan sifat Allah yang ditunjukkan, ghafur dan rahim. Ini menunjukkan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut atas apa yang akan dihadapi, yang akan datang, karena di situ ada rahmatnya Allah. Wala tahzanu, jangan merasa sedih atas dosa-dosa yang telah lalu, karena di situ ada ampunan Allah. Maka Allah memperkenalkan sifatnya nuzulam min ghafurir rahim. Ini ya, ayat itu diakhiri dengan sifatnya Allah yang biasanya terkoneksi dengan isi kandungan ayatnya. Kalau ayat ini tentang surga neraka, maka akan diakhiri dengan apa? Rahmat, Rahman, Rahim. Kemudian apa? Syadidul iqab, hati-hati, Allah sangat pedih siksanya, ada ancaman begitu. Wa yambaghi, dan seharusnya, lil maridi, bagi orang yang sakit, an yatariza, adapun menjaga diri, minan najasati, dari perkara yang najis. Jangan sampai dalam kondisi sakit tidak bisa merawat diri, akhirnya belepotan dengan najis. Antusibahu, menimpa najasat itu kepada marid, fi badanihi, pada tubuhnya, wa fi thiyabi, dan pada pakaiannya. Fatamna'uhu minas shalah, maka mencegah apaan najasat itu kepada al-marid minas shalati, dari salat. Meskipun sakit, berupayalah untuk membersihkan diri, ya. Karena nanti sudah sakit, najis, mudah bagi setan untuk membisikkan suatu. Alebun setan, ya. Tahu alebun, jadi sarangnya bukan hanya dibisiki, tapi ditempeli. Ini tempat saya, ya. Karena najis semua tubuhnya. Sulit memang karena kondisi sakit, tapi berusaha jangan sampai terus menerus dalam kondisi najis. Wal yahdhar, dan waspadalah, kullal hadar, dengan sepenuh kewaspadaan, min tarkis sholati, dari meninggalkan sholat. Meskipun sakit, jangan sampai meninggalkan sholat. Wal yusalli ala hasabi hali, dan hendaklah sholat engkau atas atau menurut kondisinya. Kalau tidak bisa berdiri, duduk.
Tidak bisa duduk berbaring dengan isyarat, bisa mengangkat tangan, bisa mengangguk-anggukkan kepala. Sekarang hampir di semua rumah sakit tempat tidurnya itu bisa ini ya, digerakkan, bisa portable juga, bisa didorong kemana-mana. Kemudian ada semacam penggeraknya untuk bisa naik, sehingga posisi orang sakit bisa terlihat duduk, bagian kepala lebih tinggi dari bagian bawahnya, sehingga bisa diarahkan ke kiblat. Qa'idan duduk, au muttaji'an bersenden, berbaring, au kaifa amkanahu, atau bagaimana yang memungkinkan kepadanya. Kalau tidak bisa semua pakai kedipan mata, isyarat sudah, tidak bisa lagi disolati. Sudah terakhir itu kedipan mata, Allahu Akbar. Bahkan mungkin suara sudah tidak ada, hanya gerakan bibir, tidak ada suaranya. Wala yakhtimu amalu, dan tidaklah mengakhiri amalnya bil idha'ati, dengan menyia-nyiakan. Jangan sampai menyia-nyiakan. Li imadiddin, kepada pilarnya agama. Apa? Salat. Alladhi huwa, yang adapun imaduddin, huwa ialah, adapun imaduddin as-salatu, salat. Kalau sudah sakit kemudian meninggalkan salat, hancurlah agamanya, karena sudah pilarnya, sudah senang setan, tinggal menunggu su'ul khatimahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Terus bagaimana kalau belepotan sulit? Ya sudah, ada namanya salat apa? Lihurmatil waqt, salat darurat, sudah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Tahu di situ. Tapi kalau masih bisa pakai cara tayamum pun, tayamum, karena mungkin tidak bisa bersentuhan dengan air, jangan sampai meninggalkan sholat. Wa yambaghi, dan seharusnya liman hadara, bagi orang yang hadir, kepada menghadiri orang yang sakit itu, berada di sampingnya, min ahli, dari keluarganya, wa ashabi, dari rekannya, sahabatnya, an yuhithuhu, harus mendorong, memberikan motivasi mereka, keluarga dan sahabatnya, teman-temannya, hu, kepada al-marid, pada orang yang sakit itu, ala dzalika, untuk melakukan itu. Tetap salat ya, walaupun dalam kondisi sakit, jaga jangan sampai najis, jangan sampai belepotan dengan najis. Setiap waktu, setiap hari salin bajunya ya. Wa yu'awinuhu, dan saling tolong menolong keluarga dan sahabatnya itu, teman-temannya itu, hu, kepada yang sakit itu, atau kepada dzalik, untuk terus memotivasi. Wa yudzakiru, dan mengingatkan mereka itu, keluarga dan teman-temannya, kepada orang yang sakit bihi, dengan hal tersebut, terus dipantau, terus diingatkan. Wal ya'lam, dan hendaklah ketahui olehmu, anna fardhus salati, bahwasanya kewajiban salat itu, la yasqutu anhu, tidak gugur dari orang yang sakit, madama aqluhu ma'ahu, selagi akalnya bersamanya. Kalau masih normal, akalnya masih normal, wajib salat. Wal yukthir min qawli, dan hendaklah memperbanyak dia itu dari membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini termasuk istighfarat yang perlu dibaca nanti menjelang Asyura ya, tanggal 10 Muharram, kita akan zikir istighfarat Asyura. Salah satunya adalah istighfarnya Nabi Yunus ya. Nabi Yunus diselamatkan dari terkungkung dalam perut ikan ya, ikan raksasa, ikan apa namanya, jenis apa yang terbesar, paus, hiu. Ini manusia bisa ada di dalam rongga perutnya, gimana kan, luar biasa besarnya. Kemudian dimuntahkan, terdampar di tepi pantai, dan yang pertama kali dimakan oleh beliau adalah labu. Jadi ada buah labu di pinggir pantai yang tumbuhnya menjalar. Itulah kemudian fisik beliau kembali. Inilah orang yang kemudian setelah kelaparan, lemah, sakit, dianjurkan
konsumsi labu, baik untuk kesehatan terutama pencernaan. Apakah gara-gara ini kemudian sunnah berbuka puasa dengan labu? Tidak tahu. Tapi tradisi kearifan lokal Indonesia, kalau sudah puasaan bukanya dengan kolak. Apakah karena mendengar cerita Nabi Yunus ini? Wal yukthir min qiraati suratil ikhlas, dan hendaklah memperbanyak baca surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa? Karena sudah menjelang kematian, perlu bertauhid, perlu menguatkan ketauhidannya. Allah subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Semoga kita husnul khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu 'ala Allah.